Jadi kemudian biaya cari sama orang dana di negara itu. Berarti banyak bantuan. Karena pertama itu di awalnya tidak ada biaya cari dari luar semua. Hampir semua kita baca sejarah dulu pusat ilmu Nusantara dari Aceh. Nah oleh karena itu, karena kita anggap di sekolah unggul, ya, sebuah sinkron filosofi, maka bernama modal bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa kembali bersama saya Yusri Razali. Kali ini saya bersama salah seorang tokoh pendidikan Aceh dan juga tokoh adat Aceh ataupun juga sesepuh Aceh yang mungkin sudah sangat banyak memberikan kiprah baik di dalam dunia pendidikan Aceh maupun di dalam dunia tentang adat dan budaya Aceh, yaitu Kanda ataupun Bapak Haji Badruzzaman Ismail SH.M.Hum. Ya, kali ini saya bersama Bapak Haji Badruzzaman ingin membahas terkait dengan pendidikan Aceh, karena jadi pendidikan Aceh lebih khusus bagaimana dalam merintis sekolah unggul di Aceh. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa dulu salah satu sekolah unggul di Aceh yaitu SMA Modal Bangsa. Mungkin Kanda ini juga seorang pendiri Modal Bangsa, nanti bisa menceritakan bagaimana awal-awal pendirian dari SMA Modal Bangsa ini, Kanda. Ya. Mungkin kami persilahkan, Kanda. Baik, pertama tentu terima kasih dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini dapat ketemu dengan Adinda Yusri Razali dan Murnanda Utama, ya, sebagai alumni dari SMA Modal Bangsa angkatan ketiga, ya. Ya baik, tentu pertama sekali bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktu sekarang saya alhamdulillah masih bisa berkiprah bersama Nanda semua yang saya bangga sekali, sudah menjadi manusia-manusia yang berguna bagi bangsa, yang bersesuatu bagi kepentingan bangsa dan negara, khususnya untuk Aceh. Baiklah, sekilas kita berbicara atau bagi saya merenung kembali Kanda, terhadap bagaimana asal mula lahirnya sekolah Modal Bangsa sebagai sekolah yang unggul di Aceh. Ya. Jadi kebetulan saya tentu mendahului fungsinya duduk dalam pengurus Majelis Pendidikan Aceh. Ya. Waktu itu Majelis Pendidikan Aceh yang kebetulan belum ada, tapi dia lahir dari produk pemikiran para tokoh pendidikan Aceh, yaitu masih ada Profesor Hasmi, masih ada Pak Atailah almarhum, masih ada Pak Mahdudin, masih ada Pak Ringkawi. Jadi kebetulan saya, walaupun saya waktu sebagai sekretaris di Kanwil Departemen Agama, tapi peranan saya dalam bidang pendidikan tidak hanya di lingkungan Departemen Agama, tapi juga di pendidikan umum. Dan kebetulan ya saya juga jadi seluruh Allah diberi kemampuan saya untuk berkomunikasi, berhubungan
dengan berbagai pihak, terutama ikut lingkungan pendidikan, pendidikan umum dan juga universitas. Jadi begini, kalau kita masuki untuk melihat lahirnya SMA Bangsa, jadi mulai tadi dari Majelis Pendidikan. Majelis Pendidikan. Ya, di Majelis Pendidikan yang kami yang dirikan yaitu Pak Athaillah, ya, Pak Mahidin Hashim, bertiga kami, bertiga dari pertama sekali. Dan itu sebagai hasil produk suatu seminar. Dulu setiap hari istimewa Aceh, ya, karena betul-betul merasa bangga. Aceh kan kita terbenam dalam konflik yang lama. Jadi waktu muncul itu merasa kebahagiaan bisa menampilkan diri dan itu dikenal orang. Yang hanya terkesan ini Aceh ini bangsa berontak, bangsa berontak semua. Tidak demikian. Tak berontak, ada masalah sendiri. Jadi bukan karena orang Aceh jiwa berontak, tidak. Jadi setelah kami dirikan, ini penting, ini jarang kecuali lah buku saya tulis, karena begini lembaga itu waktu itu hampir semua membangun sekolah-sekolah yang ayo di masyarakat. Itu sekitar tahun berapa karena masih terjadi? 1990. 90-an. Kalau saya nggak salah. Ya 1990. MPD dulu. 1990. Jadi Pak Mahidin, Pak Athaillah itu senior untuk umur gap jauh dengan saya. Saya junior, masih muda. Tapi saya memang bawaan saya bisa bergaul dengan mereka, dan profesor sini semua saya bergaul. Jadi rupanya pemikiran bisa dalam satu bahasa dengan mereka. Jadi mereka sebagai sanggau, sebagai wadah, saya mendobrak, membeli setusan sehingga mereka nampung. Jadi waktu itu kan tidak seperti sekarang, tidak banyak orang yang aktif dalam masyarakat. Kalau terutama bidang pendidikan, artinya hampir dulu tidak begitu banyak namanya kegiatan-kegiatan masyarakat selain PII, HMI atau yang bersifat ormas kan sedikit kan. Jadi kami membangun MPD itu sehingga mencari sewa rumah di Lumbada, lalu mengadakan rapat, pirap uang sendiri, beli kopi sendiri semua. Akhirnya singkat, terus kami buat pikiran gagasan-gagasan. Saya pencetus, saya penuh. Sebab saya begini, saya channel saya tersentuh, saya di TV itu benar-benar itu lengket kepala saya. Terus saya dengar di Jogja sekolah Taruna itu di Magelang di Magelang sekolah TNI Taruna kabar itu kepala saya menerawang pikiran, sedih melihat Aceh. Lalu saya dengar sekolah unggul di waktu itu di yang sifatnya agama sekarang juga sangat populer di wilayah Cirebon. Zaitun. Saya ke sana. Kami datang sana. Jadi kebetulan saya di NPD itu waktu itu saya kepala bidang pendidikan. Dari organisasinya kan. Kedua Pak Athaillah, sekretaris Pak Mahidin. Saya kepala bidang pendidikan. Jadi suatu saat kami ini, karena ini sedikit potong. Satu saat kami diundang oleh, waktu itu masih Orde Baru, Golkar dominan. Jadi itu Golkar kan sebagai panutan, baik panutan murni ataupun memang harus kondisi itu kami itu. Jadi tokoh-tokoh dari Golkar kan semua tokoh Golkar, Golkar, Mahidin Golkar dari Jakarta datanglah Teguh Darul, pernah dengar? Teguh Darul tokoh Golkar itu orang muda sih, Teguh Darul pun orang Golkar.
orang bersama Pak Musana Arifin pernah dengar. Apa lagi Ibrahim Rizad dengar. Itu pokoknya kelas mereka semua orang hebat dan berperan di Jakarta, ada orang kaya. Ya. Jadi mereka mengundang MPD untuk mari suatu pertemuan dibuat di Lam Jampo. Saya ingat betul saya tulis di Lam Jampo. Di Lam Jampo. Ya. Jadi mereka tujuannya adalah langkah sebenarnya menuju mengarah ke kampanye politik kan begitu dulu. Tapi belum masa kampanye datang beri bantuan. Diundanglah pengurus-pengurus masjid untuk semacam konsultasi bagaimana memajukan masjid. Kira itu ada sini datanglah Gus Zarudul Insinyur Ibrahim Abdullah Utohim. Pernah dengar Insinyur Abdullah? Pernah, dia kepala sekarang BP4 dulu apa namanya lupa, di Sabang. Freeport. Insinyur Abdullah Utohim. Dia ke Jakarta. Jadi hari itu diundang ketua MPD, diundang Pak Tailak. Tapi orang bisa datang karena diundang ke sini sudah komen untuk membawa makalah di sana. Disuruhlah saya dengan Pak Idris Ibrahim, ingat dosen bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris adalah orang yang paling bersih, paling bersih dan bahasa Inggris darussalam dia terhebat waktu itu. Dan yang lain hampir semua senior dosen darussalam gurunya Pak Idris. Saya juga guru beliau juga Inggris. Tapi di sini dalam peradik PD saya di atas, beliau wakil saya. Kami disuruhlah pergi ke Lanjapok dua orang, Pak telah sibling. Jadi di sana di Lanjapok buatlah rapat dibahaslah bagaimana memajukan masjid, memajukan anak Aceh begitu pikiran mereka. Jadi di celah itu saya tunjukkan, saya bilang, Pak, saya menarik betul gagasan dan kebetulan saya ini di bidang pendidikan. Apakah boleh kalau di Jawa ada sekolah unggul, sekolah taruna ya, SMA Taruna Nusantara. Apakah tidak mungkin di Aceh ada satu, di Padang Sidimpuan ada satu lagi, Padang Sidimpuan. Sebelah, tapi yang populer Taruna. Nah, sebab perkiraan saya bilang kalau itu mesti swasta, unggul itu harus swasta, tidak mungkin ikut. Jadi Ngana di awal berdiri sekolah SMA Modal Bangsa ini di bawah yayasan Ngana ataupun nanti ke sana. Nanti ke sana. Baik. Ini saya tunjukkan. Jadi saya usutlah, saya perkiraan saya orang Aceh rata-rata kaya saya anggap. Artinya yang mampu memberikan paling tidak satu buku menyumbang sekolah. Dan tidak mustahil untuk satu sekolah modal bangsa. Mungkin paling tidak ada 500 orang-orang kaya Aceh menurut saya. Kaya tidaklah bisa membawa saya ambil sampai ke atas. Ada mampu. Dan ini Tuhan Maha Baik Aceh. Dan Bapak saya kira sangat bagaimana. Terus dia nyambut, baik, silakan dua-dua dekat sini. Bapak situ kita tunggu buat proposal katanya. Jadi ini saya tangkap, pulang saya. Besoknya saya lapor Pak Tailak. Saya tentu argumennya kan kita beri penjelasan yang kemungkinan. Terus hukum dia buat proposal katanya. Saya buat proposal pertama. Kami buatlah, saya buat tulis, buat ke rapat kami, rapat pengurus, setuju. Akhirnya waktu rapat pengurus ditingkatkan, dibesar, hadirlah kita undang rektor. Kita undang para cendekiawan Dr. Sapuan almarhum, Sapuan Idris. Pokoknya sudah doktor diundang semua, ya, diundang. Lalu tokoh Hashimi, tokoh lain diundang membahas itu. Jadi juga ada dari pendidikan diundang, yang pendidikan diundang, kan diundang, ini diundang, singkat kata semua setuju, bangkit dulu semua, malu Aceh. Saya
sampai begitu bersemangat betul kan. Nah akhirnya diambil offer lah. Okey, betul lah panitia lebih dah sudah setingkat lagi untuk mempersiapkan proposal yang lebih bagus untuk menghadap Pak Gubernur. Siapkan singkat. Ya habis pikiran kita sendiri lalu taruh di Pak Idris ya katanya. Nah, jadi setelah itu terus dibawa ke Gubernur, ke Pak Syam, karena Pak Ibrahim sudah di Jakarta. Pak Syam Gubernur, lalu Anwar Fizmi, saya juga waktu itu bidang alu pasar, saya orang pertama masuk ICMI dan terakhir yang terakhir saya anggota Dewan Pengarah Islam. Bukan Dewan Pakar. Terakhir waktu Profesor ini kedua Pak Darni, Pak Darni kedua, Pak Anum, ya Pak Darni kedua, Pak Profesor Darni mantan rektor. Ya. Profesor dari saya kan itu kawan semua kan. Jadi saya bergaul dengan profesor biasa semua dekat. Jadi Pak Darwis. Nah, Darwis mana nih? Profesor Darwis. Oh, Profesor Darwis. Profesor Darwis. Ya. Beliau tahu betul saya betul beliau. Sebab kemana beliau dan saya, mana saya dan beliau dalam pengembangan pendidikan di SMA di modal bangsa. Nah, jadi akhirnya dibawa sudah jadi satu proposal yang proposal yang apa namanya yang disyaratkan, artinya kan mau tingkatkan lagi, setuju Gubernur, setuju ini, bawalah ke Jakarta. Bawa Jakarta boleh dapat besar sekali dapat. Panggil semua orang kat Jakarta, orang Aceh, kepala Pak Zulkifli, lalu Ibrahim Rishad, orang ke ada Ibrahim Rishad, ya. Dan orang Sigli dia kan? Orang Sigli. Siapa lagi? Pak Abu Samad Hafid. Menteri masih menteri. Pak Abdul Hasan, dia menteri Pulau. Pas sekali pada saat bungkus sangat dia paling besar Ibrahim Hasan. Lalu setelah itu sepakatlah mereka sepakat bahawa di Aceh wajib membangun sekolah modal bangsa, sekolah unggulan, didukung semua. Dan ini sifatnya swasta, negeri tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, kemudian mereka terus menghadap Menteri Pak Hardiman waktu Menteri Pendidikan, yang ahli waktu itu kan Profesor Matematik Sabca. Jadi pun dukung terus. Jadilah semua. Jadi dibentuk Yayasan Pendidikan Modal Bangsa. Yayasan Pendidikan Modal Bangsa. Yayasan Pendidikan Modal Bangsa. YPMA kan? Ya, Yayasan Pendidikan Modal Bangsa. Keduanya, tapi di buku ada Pak Mahyudin Hashim. Bukan, itu ini tingkat nasional di Jakarta. Oh, ini tingkat nasional kan? Nasional, tapi enggak bau. Oh ya. Kedua, tapi di buku ada. Nanti kita lihat lagi di buku. Di kedua, lalu semua duduk mereka, termasuk beribadah, duduk pabrik masak, semua yang kaya masuk. Lalu yang saya ikut, Pak Ahmad ini duduk juga sebagai sekretaris di Jakarta, duduk Pak Almarhum Mas Bakasaan, Dr. Bakasaan. Beliau sekretaris, ya. Lalu sekretaris sekretaris Pak Asbala, ya betul Pak Asbala. Di Aceh saya Ahmad Tur saya untuk di Aceh. Di Aceh Pak Mezin wakil ketua. Di Aceh. Berarti untuk di Aceh Kanda sebagai wakil sekretaris. Oh, sekretaris. Sekretaris untuk Aceh. Tapi hilang satu aktor itu. Oh ya. Dia duduk Jakarta. Jadi kita lihat begini, situ tidak sebut Aceh atau Jakarta, tapi urutannya Pak Asbala semacam di Jakarta, sekretaris saya di sini Aceh kan. Nah, jadi setelah itu ada semua
kami terus kerja, buat rencana bagaimana cari macam-macam, cari gedung pertama di mana kita jadi, lalu kita panggil semua yang urusan kurikulum, yang urusan apa semua, Pak Profesor Darwis yang beliau kan ahli bidang itu kan, kurikulum. Jadi beliau yang koordinir dibentuk kurikulumnya, ikutlah semua, dipanggil guru yang ahli, panggil pakar, duduk membahas sehingga kesimpulan nanti buku itu ada pelajaran selain pelajaran kurikulum nasional, kurikulum plus. Nah ini yang tanggung jawab pada pelajar plus. Kurikulum plus itu yang bermuatan yang bernilai filosofinya adalah bahwa integritas artinya secara integritas pendidikan ini iptek dan imtak itu dikawinkan teknologi dan zaman itu juga contoh nasional masih membawa obat dulu kan pembangunan fisik dan spiritual material. Jadi kalau bagaimana hebat Pak Harto itu beliau ada pola nasional, ada macam sekarang kami kalah di kemana-mana kan. Nah jadi tondempet kita bertegas iptek dan imtak, iman dan takwa, iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah itulah konsep umum di kolaborasi karena diinginkan bahwa nanti harus menghasilkan produk alumni yang berwatak intelektual, lalu religius artinya impaknya kuat, lalu nalar pemikiran sosial ekonomi kuat. Jadi pokoknya intinya sebagai basic education adalah imtak dan imtek itu. Nah, lalu pengembangan nalar. Nah, jadi itulah dibuat ada kurikulum, ada pelajaran khusus kan, lewat salah itu ada praktikum. Dan waktu itu setelah itu disetujui, terus cari gedung bukalah dalam penurut kami cari ada yang bikin macam-macam, cari berutang minggu terus karena sudah ada tanggung kan. Nah terus pertama lahirkan dulu kelas pertama. Ada orang maksiat aku kan, ada orang maksiat aku sebagian, tapi kemudian percaya karena kita tidak ada apa-apa, belum ada apa guru, tidak ada sekolah, tidak tahu kita rencanakan. Ini terkait dengan karena bilang sudah ada kelas pertama sudah ada dan tidak ada guru dan juga tidak ada anggaran mungkin ini bisa karena jelaskan bagaimana proses menghimpun anggaran ini untuk lahirnya kelas pertama dan juga bagaimana merekrut guru dan juga bagaimana cara siswa pertama ini siapa karena mungkin ini pertama saja dulu siswa pertama. Lalu untuk menghasilkan siswa ada timnya kami pilih orang yang punya kualitas dan kemudian juga yang tidak ada apa istilah basa-basi. Anda mau tahu anak siapa, tinggal bicara komunikasi saja. Kami saya rasa betul itu. Saya terlibat langsung. Tapi yang dicari anak yang punya potensi kan? Iyalah itulah. Makanya saya dirancang dulu kan, dicarinya sedemikian rupa, diumumlah tes dengan kami ada pola, kami jaga. Tidak nanti kami khawatir juga nanti tidak ada daerah kan. Jadi sana juga kita atur semua. Tetapi yang paling banyak dapat kan salah saya di sini di Banda Aceh, Lut Semoel, Langsa mungkin tidak salah saya. Lain kalau seperti Simelu itu ada sifat kita bantu sedikit dia, sekali. Ada kosong yang dianggap diskriminasi. Banyak orang datang kita dan anda kasih catatan beri.
tapi betul-betul murni. Dan lalu tesnya, tes apa? Saya lupa istilahnya itu, dokter itu periksa fisik, periksa dulu ya. Diperiksa berat sekali dulu. Walaupun sekarang dah itu dah macam dulu. Oh juga diperiksa fisik kan ya? Semua telinga itu sakit sedikit telinga awet dia. Ya. Apalagi yang bernanah macam-macam kan. Lalu tinggi ini kan gagah semua. Ya. Jadi 165 dasar-dasar ya. Ada ukuran yang perlu pasti gini. Tak boleh memang diukur. Saya terbayang betul ukur. Jadi sangat ketat kan lah ya? Betul sekali. Karena begini, kami sepakat pantailah Pak Maidin, saya dulu. Ini dunia dah rusak betul dah pendidikan. Anak asyik masuk sekolah, semua dah waktu khidmat semua dah bilang, tolong Pak anak saya tu SD. Apabila saya tidak datang lagi transfer duit, tolong ini anak saya, SMA anak saya. Sehingga bingung si anak itu sampai terakhir ikan dengan ayah. Masuk universitas ada dosen, tolong anak saya. Maka anda ada kemampuan kerja dia, apalagi dia swasta. Betul kan. Ya, itu kami hitung dulu itu kita cut untuk semua. Ya. Kami dah mau anak siapa, cuman komunikasi yang lalu kita aja kan, senyum aja. Tapi kita ukur. Apalagi mana lain nak mungkin dengan watak kami, apalagi main kasih macam-macam, nak dah bisa, nak perlu lihat siapa kami. Ya, ada anak orang Vietnam tak perlu adik tak. Ya sudah. Ada anak kawan tu tak perlu adik tak. Jadi itu paling penting kan. Jadi setelah itu waktu pertama kali malah yang paling pertama kali betul-betul. Nah, carilah guru juga diseleksi. Seleksi diminta cari mana guru yang pintar, mana pimpinan. Maka cari pilih pertama Pak Asad Yaakob. Karena beliau setelah Pak Razali, Asad Yaakob dianggap berhasil memimpin sekolah. Maka itulah Asad Yaakob kami pilih kan, yang jiwa agama. Jadi guru juga diseleksi, guru yang berprestasi kan? Prestasi semua. Kalau guru bahasa Inggris betul-betul bisa bahasa Inggris, matematik itu matematik, agama betul agama. Karena itu terang ini kan boarding school, semua anak-anak disiplin betul kan. Jadi itu cara hidupku dulu, dan kemudian sampai tes. Waktu tes masuk perguruan tinggi, kami kan berdebat semua. Tapi alhamdulillah setelah diumumkan masalah saya 98% lulus. Tidak ada lain kami luar biasa gembira kan. Jadi kemudian biaya cari sama orang, tidak ada biaya negara itu. Masih banyak bantuan. Karena pertama itu di awalnya tidak ada biaya cari dari luar semua. Itulah dari orang itu kasih Ibrahim Bestari, mana dicari Ibrahim Bestari. Untuk tambah tunjangan honor khusus kepada guru plus dia akan plus kerja sore lagi kan. Jadi tambah malam kan. Jadi dia terpisah tidak dibatkan negara. Jadi begitu prosesnya sampai fasilitas ruangan macam-macam. Saya agak berat itu mengaji langsung dan sangat berat dan kami tidak ada apa-apa kami. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Jadi ada undang tapi ya ada semangat dan cita-cita supaya bagaimana Aceh hari depan. Jadi setelah berhasil tahun pertama kan naiklah daun. Kami bangga kepadanya dan kami juga terus waktu mereka itu juga kami meninjau ke Malaysia. Saya datang untuk meninjau sekolah sana, namanya apa nama sekolah itu ya? Vocabulary apa istilah pokoknya sekolah semacam boarding school juga harapan karena bagian pergi mereka sudah lengkap betul kan, siap. Jadi guru saja punya sedan dikasih negara. Di sana guru sudah dikasih sedan. Semua lengkap, semua sedan. Kita awalnya dengan Honda tidak ingin makan kan? Jangan makan. Anda bicara akan perahan, tapi bicara bagaimana ada honor tambahan ya. Jadi begitu tahun pertama, tahun kedua masih bagus. Saya sampai tahun ketiga masih ada. Tahun keempat saya tidak lagi, sudah banyak lagi sibuk di luar.
saya dan salah sibuk di sudah ke IAIN kan, bukan situ dan lainlah masyarakat macam dan sebahagian sudah ditampung oleh negara. Setelah di Lampung Nurul, itu masih Lampung Nurul dulu Lampung Nurul. Pindah ke sana, saya dikirim untuk beli tanah itu urusan. Setelah ada begini, orang kampung masih protes, dia tidak mau, dia tidak mau kasih tanah, tak mau kasih tanah untuk dirikan sekolah sini karena apa pertimbangan mereka. Saya lupa, pokoknya dia merasa tidak mau jual tanah dan merasa rugi ya. Jadi sudah kerasa yang protes dan mau jual yang di depan sekarang. Jadi Pak Maidin sama Pak Yakin saya, karena dianggap ini kan saya ke orang Aceh besar. Saya datanglah kepada mereka, saya kasih tahu mengapa Bapak nak mau kasih. Ini kalau Bapak kasih tanah, manfaat luar biasa. Manfaat pertama, Bapak ini kan ada kebun kelapa, berapa sebulan hasil kelapa Bapak hitung. Tapi kalau ada sudah sekolah sini, nanti sampai itu Bapak bisa ada bikin jual kopi, bikin macam-macam, dan kemudian nanti ada labi-labi datang masuk, dan nanti juga ada orang tua yang datang mau jenguk anaknya, macam-macam. Dan begitulah kita beri arah kemajuan. Dan dengarlah kan, semula sudah berkeras nak kasih. Jadi alhamdulillah mereka kasih tanah. Saya Muhammad Abu itu dulu saya juga yang merintis. Belum beras sekali lagi berat sana. Keras sekali karena Pak Rusli anot yang keras. Saya juga, saya kan rektor 3 sana dan kemudian pengurus sana. Nah, kembali yang tadi. Jadi terus kemudian tanah itu sepenuhnya dibeli untuk pertama berapa hektar oleh biaya Pak Ibrahim Rizal. Berarti tanahnya bukan juga anggaran dari pemerintah kan? Pertama tidak. Berarti awalnya anggaran dari Ibrahim Rizal, tokoh Aceh yang di Jakarta. Berapa puluh juta, banyak waktu itu. Dia bayar, kasih semua. Nah kemudian kan waktu gubernur semua sepakat sampai Jakarta, bagaimana yang ini dinegerikan. Ada perhitungan waktu itu semula biar di swasta, tapi dilihat terutama di Aceh, mandu hakim mati yang swasta nak dah berebut. Dikuasai oleh anak apa lepas nak jujur kita hanya di situ. Jadi akhirnya berfikir tiba hancur ini ada kesempatan dinegerikan. Maka dikalah SMA itu yang dulu kan SMA Banda Aceh. Kemudian kan ada SMA di SMA 2 Kota Baru. Bangun gedung. Itu tahun pertama gedung pembangunan itu sebenarnya itu jatah untuk Melabuh. Ditarik oleh Pak Sam. Saya tulis surat oleh Pak Sam. Dibilang Melabuh kamu tunggu tahun depan. Ini penting sekali. Tahun depan baru dikasih. Sebab sistem dulu beda dengan sistem proyek sekarang kan. Dulu kamu itu susah betul dapat. Dibangunlah SMA. Jadi setelah negeri terus bergeser kami juga sudah kan. Jadi Pak Mayudin juga sudah terus umur tambah dan kan. Keadaan berubah. Lalu sampai sempat kami bikin Ruhul Islam. Lagi. Nah, kemudian perjalanan begini yang penting juga. Setelah perjalanan berikutnya, setelah dia mengalih ke SMA negeri, lalu kemudian untuk menangani semua bangsa, tangani bukan lagi oleh Yayasan Pendidikan Modal Bangsa, oleh Dinas Sumber Daya Manusia. Pak Syam buat satu lembaga khusus itu membuat yayasan sendiri. Jadi dengan demikian modal bangsa orang Jakarta sudah lupa, Ibrahim juga sudah lagi. Jadi termasuk saya juga tidak ikut lagi di situ. Jadi oleh Pak Syam dibentuk Yayasan Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia. Jadi waktu itulah
beliau tangani. Saya juga ada masuk sebagian dapat ikat dah tahu. Jadi akhirnya Harul Islam di Puni dekat sini. Itu sekarang di bawah yayasan itu kaya. Sedangkan ini terus mengalir kepada negeri, dah bersama negeri semua dan perkembangan. Jadi apa namanya yang ingin saya sampaikan, betapa beratnya waktu kondisi membangun sekolah karena pemerintah belum mewujudkan sekolah unggul. Yang kedua juga apa namanya tantangan, kita kan baru selesai dari COVID, kita merasa sangat ketinggalan dengan daerah lain. Kami terus sering buat seminar, dan waktu itu terakhir saya masih di Majelis Pendidikan. Terakhir kami putuskan dalam seminar di Sabang dan dipimpin Pak Rektor Unsyah Pak Darni. Jadi kesimpulan kita ingin mengacu waktu itu, karena waktu itu begini, nasional kan masih kacau, pendidikan tak menentu, semacam kebijakan pendidikan memang nasional, tapi daerah diberi kebebasan. Dan kerana itu waktu itu kita diputuskan, saya masih punya catatan itu, bahwa untuk Aceh sistem pendidikan nasional tapi akan mengacu ke Singapura dan Malaysia. Jadi waktu itu. Jadi saya ingin menanyakan kepada Kanda, apa filosofi dari nama SMA Modal Bangsa ini, Kanda? Kenapa harus modal bangsa? Kenapa nggak modal negeri, modal apa gitu, Kanda? Betul. Jadi itu pertanyaan Pak Ahmad Harik, dan bagi kami waktu itu, terutama saya sebagai orang muda, saya akan junior generasi dalam konteks dengan mereka, saya teruskan. Karena filosofi itu pengaruh saya. Aceh itu daerah modal. Daerah modal, kan? Modal artinya saya paham istilah filosofi. Hampir semua kitab sejarah dulu, pusat ilmu Nusantara dari Aceh. Semua dari Aceh, tokoh dari Aceh, pahlawan Aceh. Nasional Indonesia dari Aceh. Aceh membantu pesawat, membantu macam-macam, membantu sampai terakhir Aceh selalu dalam konsep memberi bantuan. Jadi wajar kalau ada beri nama modal. Aceh modal. Nah oleh karena itu, karena kita anggap ini sekolah unggul, ya, sebuah sinkron filosofi, maka nama modal bangsa. Jadi modal bangsa kan modal utama sebenarnya kan bukan uang. Tapi modalnya adalah ilmu pengetahuan, pendidikan, knowledge-nya, pendidikan itu. Jadi itulah saya jatuhkan, susah bikin nama apa nama itu. Makanya saya marah betul mendengar waktu mensingkatkan apa sekarang model apa nama Mosa. Aduh, tidak boleh nama yang punya nilai filosofi, punya nama makna besar, jangan disingkat. Saya pernah protes langsung waktu saya ketua MA rapat dengan gubernur, waktu mau disingkat, waktu PKA nama Sultan Taman Ratu Saifuddin mau disingkat oleh almarhum luas kubur Majid. Dah kita ni dia pun Saman Saifuddin pokoknya disingkat ya. Saya protes dapat waktu itu aku yang muda aku siapa Nazar dan berpat tingkat 1. Saya bilang, Pak, kalau boleh nama-nama besar jangan disingkat. Sebab lain itu waktu singkat modal sekolah modal. Mosa, sekolah Mosa. Tidak ada kesan. Tidak ada kesan kan ya? Modal bangsa bergetar. Seperti tanya kadang-kadang mengapa dikasih nama ini? Ada sesuatu. Jadi kalau modal tidak arti itu. Jadi jangan semua pakai singkat. Jadi nama-nama besar, nama-nama mengandung nilai filosofi, nama-nama mengandung nilai ideal perjuangan, jangan disingkat. Coba lihat dunia. Karena ini yang terakhir karena yang terakhir kita sudah lama berbincang dari berbagai macam tantangan, persoalan dari awal-awal pendirian sangat berat, karena beli kopi dengan uang sendiri, rapat-rapat biaya sendiri, macam segalanya Kanda ini. Jadi harapan Kanda ke depan
bagaimana SMA Modal Bangsa ini? Ya, harapan saya SMA Modal Bangsa ini memang harus berlanjut. Harus berlanjut. Tetapi harus dibina secara ketat. Yang pertama harus jaga kualitasnya. Tidak perlu kita murid terlalu banyak, tapi keluarnya outputnya dia berkualitas. Jadi jadilah sekolah itu sebagai satu sekolah standar buat amat kebanggaan, sehingga namanya berjalan untuk sepanjang masa kalau boleh, meskipun ada penyesuaian dan benar-benar menjadi modal. Menjadi modal. Jadi waktu orang datang untuk melihat kampusnya, melihat pengaturan kampus lah semua ya, kurikulumnya, gurunya berwibawa semua. Jadi menjadi satu sekolah mahal. Ini apa? Yang bukan mahal sebenarnya, karena apa istilahnya, memang harus ada sekolah begitu. Harus ada sekolah. Bukan, dan ada orang yang mampu ke situ. Dan kita juga tidak mungkin mendidik manusia ini mampu semua. Seperti saya contoh di Habibie misalnya. Nah, kita perlu beberapa orang yang begitu. Untuk apa banyak malah jadi beban. Jadi beban. Jadi orang pintar itu kan bisa ribuan memberi manfaat orang banyak. Jadi oleh karena itu saya harapkan siapapun yang bertanggung jawab sekarang di bangsa, pertama Nabi pelihara kebesaran namanya Modal Bangsa, karena dia punya nilai sejarahnya, nilai filosofinya di dalam. Tinggal saya kira perlu ditulis dikeluarkan buku supaya dibaca pada masa depan. Jadi kan bangga di luar negeri banyak sekolah sudah puluhan tahun dia pertahankan nama itu. Misalnya Harvard, sekolah University Harvard terkenal. Ini kita ubah Unsiah dan lahu SK, jadi bingung orang, jadi nama-nama besar. Jadi kalau menurut saya jangan. Oke, baik Kanda, terima kasih. Kita sudah 30 menit lebih ini kita berbicara. Kita diskusi dengan seorang tokoh pendiri Yayasan Modal Bangsa ataupun SMA Modal Bangsa, dan sekolah unggul pertama di Aceh yang dirintis oleh sesepuh kita. Dan semoga video ini bermanfaat khususnya untuk dunia pendidikan Aceh. Kita harapkan semakin maju dan Modal Bangsa benar-benar menjadi modal untuk sebentar saya tambah. Boleh. Nama tadi saya kan junior. Saya yang ngajukan, hanya putuskan kan pimpinan sama ya. Jadi saya juga bukan penting nama. Yang penting sejarah. Kalau orang maksud dari mana lahir, itulah. Saya bilang secara jujur. Kita mau cari apa itu kata dikebenarkan kan. Jadi oke, baik Kanda. Demikianlah, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.